Posisi kekuatan perusahaan, pergerakan strategi-strategi, dan ruang lingkup operasional. Mengetahui dan memahami arti seperti pentingnya posisi kekuatan perusahaan menjadi kunci keberhasilan dalam menghadapi perubahan pasar yang dinamis dan jangka panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lucy Tania Thomasin dari Universitas Teknokrat Indonesia. Saya ingin mempresentasikan tentang posisi kekuatan perusahaan, penggerakan strategi, dan ruang lingkup operasional. Ruang lingkup operasional perusahaan. Strategi produk development. Persiapkan strategi mengembangkan produk yang inovatif untuk menjaga daya saing perusahaan dan memahami kebutuhan pelanggan yang terus berkembang. Pemasaran dan penjualan. Rencanakan strategi pemasaran yang efektif dan penjualan yang agresif untuk mengamankan pangsa pasar dan meningkatkan pendapat perusahaan. Opsi peluas bisnis. Pelajari peluang perluasan bisnis melalui diversifikasi produk, akuisisi, atau pengembangan pasar baru untuk meningkatkan pertumbuhan dan keuntungan perusahaan. Manajemen sumber daya alam. Pastikan sumber daya manusia yang kompeten dan terampil untuk mendukung perkembangan perusahaan dan mengoptimalkan kinerja departemen. Pengaruh teknologi dalam pergerakan strategi perusahaan. 1. Analisis data Big Data. Manfaat teknologi untuk menganalisis data besar guna mendapatkan wawasan bisnis yang mendalam dan mendukung pengambilan keputusan yang cerdas. 2. Peluncuran aplikasi mobile. Rancangan dan buat aplikasi mobile yang inovatif untuk meningkatkan keterlibatan pelanggan dan mempermudah akses ke produk atau layanan perusahaan. 3. Otomatis proses operasional. Penerapan teknologi otomatis untuk meningkatkan efisiensi operasional, mengurangi biaya, dan mempercepat waktu respon terhadap perusahaan pasar. Optimalisasi sumber daya untuk mendukung strategi perusahaan. Tim multidisiplin, gabungan keahlian dan pengalaman dari berbagai fungsi dan departemen dalam tim multidisiplin untuk mencapai tujuan strategi perusahaan. Peningkatan efisiensi kerja. Kaji ulang proses kerja dan identifikasi area-area yang dapat ditingkatkan efisiensinya agar sumber daya dapat dioptimalkan dengan maksimal. Pendayagunaan sumber daya. Pastikan menggunakan sumber daya perusahaan agar efektif dan efisien, termasuk pengaruh waktu, keuangan, dan sumber daya manusia. Sinergi antara departemen dalam ruang lingkup operasional. Komunikasi yang efektif. Terapkan komunikasi yang terbuka dan efektif antara departemen untuk memastikan pemahaman yang jelas mengenai tujuan bersama dan tanggung jawab masing-masing. Tim kerja lintas departemen. Bentuk tim kerja lintas departemen untuk mendorong kolaborasi
pertukaran ide, dan solusi inovatif dalam menghadapi tantangan bersama. Pelatihan bersama. Adakah pelatihan bersama untuk meningkatkan pemahaman antara departemen dan memperkuat keterampilan yang saling melengkapi? Kunci kesuksesan implementasi perusahaan strategi dan operasional. 1. Komitmen pemimpin. Pemimpin perusahaan harus memberikan contoh dan memimpin perusahaan dengan komitmen yang tinggi agar dapat dipercaya dan diikuti oleh seluruh tim. Yang kedua, keterlibatan karyawan. Libatkan karyawan dalam proses perusahaan agar merasa memiliki dan berkontribusi terhadap kesuksesan strategi dan operasional perusahaan. Yang ketiga, memantau dan evaluasi. Lakukan pemantauan dan evaluasi berkala terhadap implementasi perusahaan, serta melakukan menyesuaikan jika diperlukan untuk mencapai tugas strategi. Saya akhiri presentasi hari ini, hanya itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.